Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Priyasadida. Saya dari kelas 3P Akuntansi Manajerial. Yang dimana pada kesempatan hari ini saya ingin mereview kembali mengenai bab 6 tentang sistem pengendalian dan pengujian substantif. Yang dimana pada bab ini akan membahas pengendalian intern yang berfokus hanya pada pengendalian yang mengarah pada pengujian substantif, dan juga merupakan satu prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Kita masuk pada pengertian pengujian pengendalian, di mana pengujian pengendalian adalah merupakan penguji yang dilaksanakan terhadap rancangan dan pelaksanaan suatu kebijakan atau prosedur struktur pengendalian intern. Dan pengujian pengendalian ini dilaksanakan oleh auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah salah saji material dalam state asersi laporan keuangan. Yang dimana terdapat dua tipe pengujian dan pengendalian, yaitu yang pertama adalah core test of control, kemudian yang kedua adalah pengujian pengendalian tambahan. Kita masuk kepada correct test of control, yang dimana correct of control yaitu pengujian pengendalian yang dilaksanakan oleh auditor seiring dengan prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien. Dan pengujian pengendalian tambahan merupakan tambahan atau yang direncanakan adalah pengujian yang dilaksanakan oleh auditor selama pekerjaan lapangan. Kita masuk pada prosedur untuk melakukan pengujian pengendalian dibagi atas 4 bagian. Yang pertama adalah pengajuan pertanyaan, yang dimana prosedur ini terkadang lebih tepat digunakan untuk suatu pemeriksaan daripada prosedur lainnya. Yang dimana auditor dapat menentukan pengendalian akses aktiva, dokumen, dan catatan akuntansi klien melalui pertanyaan kepada para karyawan klien. Kemudian yang kedua adalah merupakan melakukan observasi terhadap karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya, yang dimana auditor dapat melakukan observasi terutama terhadap pengendalian yang tidak menghasilkan jejak bukti. Kemudian yang ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Auditor dapat melakukan inspeksi terhadap dokumen, catatan, dan laporan, mengidentifikasikan yang meninggalkan bukti. Kemudian yang terakhir, 4, itu adalah mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor, yang dimana ada beberapa kegiatan pengendalian yang meninggalkan jejak bukti yang berupa dokumen, catatan, dan laporan, tetapi isinya kurang mencukupi untuk menilai efektivitas operasi pengendalian. Kita masuk pada sistem akuntansi dan pengendalian atas transaksi penjualan kredit, yang dimana sistem akuntansi ada elemen struktur pengendalian intern kedua adalah sistem akuntansi, yang dimana sistem akuntansi siklus pendapatan suatu perusahaan harus dapat menyediakan adanya audit trail dan jejak audit yang lengkap atas tiap transaksi. Kemudian yang kedua adalah pengendalian atas transaksi penjualan kredit, yang dimana prosedur pengendalian meliputi otorisasi yang tepat, pemisahan tugas, catatan, dan dokumen, pengendalian akses, dan pemeriksaan atau pengecekan independen. Dan ada beberapa dokumen dan catatan yang digunakan. Yang pertama adalah order pelanggan, yang kedua adalah order penjualan, yang ketiga adalah dokumen pengiriman, yang keempat adalah faktur penjualan atau sales invoice, yang kelima yaitu jurnal penjualan, yang keenam adalah buku pembantu piutang dagang yang berisi informasi mengenai dengan pelanggan, siapa transaksi dilakukan, berapa saldo piutang dagang, penerimaan kas, dan retur penjualan pelanggan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah file transaksi penjualan pada sistem EDP. Yang selanjutnya adalah daftar harga barang dagang, dan yang terakhir laporan bulanan. Dan di sini juga ada pengujian pengendalian, yang dimana prosedur pengujian pengendalian yang dapat diterapkan untuk siklus pendapatan dibedakan atas prosedur. Beberapa prosedur seperti berikut. Yang pertama adalah pengujian pengendalian pengiriman barang dagang, yang kedua adalah pengujian pengendalian penagihan, yang selanjutnya adalah yang ketiga pengujian pengendalian pencatatan, dan yang terakhir yang keempat adalah pengujian pengendalian retur penjualan.
Kita masuk pada pengujian substantif saldo piutang dagang, yang dimana rekening piutang dagang digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang berupa piutang yang ditimbulkan penjual barang dan jasa. Kemudian kita masuk kepada konfirmasi, yang dimana prosedur ini sangat perlu dilakukan karena merupakan prosedur auditing yang diterima umum, kecuali apabila piutang dagang tidak material, tidak efektif, resiko bawaan maupun resiko pengendaliannya rendah. Yang dimana jenis konfirmasi berupa dua. Yang pertama adalah konfirmasi positif, yang dimana debitur cukup menyebutkan apakah saldo piutang dagang atas pelanggan tersebut benar atau salah. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi negatif, di mana debitur cukup menjawab atau mengembalikan surat konfirmasi apabila saldonya salah. Yang dimana melakukan pengujian pisah batas penjualan, yang dimana pengujian ini dirancang auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa yang pertama adalah pendapatan dan piutang dagang telah dicatat dalam periode di mana dikirimkan. Yang kedua adalah jurnal persediaan dan harga pokok penjualan dibuat dalam periode yang sama. Kita masuk pada sistem akuntansi pengeluaran kas dan prosedur pengendalian, di mana yang pertama adalah sistem akuntansi adalah metode pengelolaan data, dokumen, dan catatan. Kemudian ada prosedur pengendalian yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah otorisasi yang memadai, yang kedua adalah adanya pemeriksaan tugas, yang ketiga adalah dokumen dan catatan, dan yang keempat pengendalian atas setiap akses harta atau aktiva perusahaan, dan yang terakhir pemeriksaan independen. Kemudian di sini ada pengendalian transaksi pembelian yang terbagi menjadi beberapa dokumen. Yang pertama adalah permintaan pembelian, yang kedua adalah order pembelian, kemudian yang ketiga adalah laporan penerimaan barang, yang keempat adalah faktur invoice dari pemasok, yang kelima adalah voucher, yang keenam adalah ringkasan voucher, yang ketujuh adalah register voucher, yang kedelapan adalah laporan pelanggan bulanan dari pemasok, yang kesembilan adalah buku pembantu utang dagang, yang kelima adalah arsip voucher belum dibayar, yang keenam adalah yang selanjutnya adalah arsip voucher yang sudah dibayar. Kemudian kita masuk pada pengendalian intern transaksi pengeluaran kas, yang dimana ada beberapa juga, yaitu ada 4. Yang pertama adalah cek, yang kedua adalah ringkasan cek, yang ketiga adalah file transaksi pengeluaran kas, dan yang terakhir yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Dan yang terakhir yaitu pengujian substantif saldo aktiva tetap, yang dimana rekening aktiva tetap digunakan untuk menampung pencatatan aset perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Mungkin itu sedikit review bab 6 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.